Di Paviliun Timur, Lu Zhou duduk di atas bantal anyaman dan melihat poin-poin di dashboard sistem. Poin prestasi, 54.680. Dia memperoleh lebih banyak manfaat dari perjalanannya ke Provinsi Jing daripada yang dia bayangkan. Membunuh Jiang Reini dari Akademi Taixu, Zhang Ken dari cabang Hengku, dan Wakil Jenderal Ninghan dari Provinsi Jing hanya akan memberinya beberapa ribu poin prestasi. Sisanya berasal dari Yu Zhenghai sendiri. Seberapa enggankah si bajingan ini? Jika dia kehabisan poin prestasi di masa mendatang, dia sebaiknya mencarinya saja. Lu Zhou juga melirik misi pendisiplinan di dashboard. Misi pelatihan untuk ke-9 murid tersebut semuanya telah muncul di antarmuka. Dapat dikatakan bahwa semuanya telah selesai. Dia memperhatikan ada misi lain di bagian bawah antarmuka, mencari wanita Luo. Sedang berlangsung. Rahasia apa yang disembunyikan wanita Luo itu? Di mana orang ini? Karena ada pemberitahuan dari sistem, itu berarti orang tersebut belum meninggal. Dia harus mencari sisanya secara perlahan. Lu Zhou melihat kembali poin prestasinya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membeli daun teratai emas. Tidak realistis untuk mengumpulkan poin prestasi untuk membeli avatar 1000 alam berputar. Dia memperhatikan pemberitahuan di samping avatar 1000 alam berputar. Dengan kata lain, dia harus berada di tahap 9 daun atau lebih tinggi untuk membelinya. Pusaran 1000 alam masih sangat jauh. Namun, akan sia-sia membeli daun teratai emas sekarang. Melalui budidaya, daun dapat tumbuh dari tahap 1 daun hingga tahap 5 daun. Dia juga memperhatikan pemberitahuan di samping kata-kata, daun teratai emas. Dia bisa menyimpan poin prestasi ini untuk saat dia membutuhkannya nanti. Dengan pemikiran itu, Lu Zhou berkata, undian berhadiah. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi untuk undian beruntung. Mendapatkan kartu pembalikan X5. Itu adalah awal yang baik. Namun, setelah 10 kali undian beruntung lagi, Lu Zhou menerima balasan, terima kasih. Dia menutup dashboard sistem. Dia menyilangkan telapak tangannya dan meletakkannya di depan lautan Qi di dantiannya. Qi primalnya beredar melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Lautan Qi di dantiannya bagaikan mulut mata air. Qi primordial mengalir keluar dan memenuhi lautan Qi-nya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dibandingkan saat ia pertama kali bereinkarnasi ke sini. Lu Zhou menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan mulai berlatih. Sementara itu, Cons dan Little Yuan, berjalan-jalan. Itu Paviliun Timur, tempat guru tinggal. Jangan pergi ke sana kalau kau tidak ada urusan. Kau akan dipukuli. Itu Paviliun Selatan, tempat kakak-kakakku tinggal. Oh, ya, ada 3 orang tua dan seorang wanita tua. Itu Paviliun Barat, tempat para murid dan pelayan tinggal. Buku-buku, senjata, dan metode kultivasi disimpan di Paviliun Barat. Itu Paviliun Utara, gudang dan barang-barang lainnya disimpan di sana, jelas Yuan, kecil. Cons mencatatnya dalam hati. Di balik Paviliun Utara terdapat bagian belakang gunung. Yuan, kecil membawa Cons ke bagian belakang gunung. Saat itu, mereka melihat Yu Sangrong bersandar di batang pohon yang menjulang tinggi dengan satu tangan memegang pedang panjang umurnya. Ia memegang surat itu di tangan lainnya sambil memandang ke kejauhan dengan penuh pertimbangan. Siapa itu? Aneh sekali, kata Cons dengan bingung. Yuan, kecil terkikik dan berkata, abaikan saja dia. Dia sudah berada di pohon itu selama beberapa hari. Begitu dia selesai berbicara, Yu Sangrong memasukkan surat itu ke dalam sakunya. Dia berbalik dan melayang turun. Dia mendarat tepat di depan mereka berdua. Yuan, kecil menjulurkan lidahnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kakak senior kedua. Yu Sangrong tersenyum tipis. Dia menepuk kepala wanita itu dan berkata, seorang tamu. Halo, saya Cons. Cons mengulurkan tangannya dan tersenyum manis. Halo. Kerang, itu nama yang bagus, puji Yu Sangrong. Yuan, kecil menarik Cons ke arah belakang gunung. Dia berkata, kakak senior kedua, guru membawanya ke sini. Beliau menyuruhku untuk merawatnya dengan baik. Guru. Yu Sangrong mengamati Nona Cons dengan curiga. Selain sifatnya yang polos dan sederhana, tidak ada hal istimewa lainnya tentang dirinya. Tuan tidak pernah membawa siapapun kembali ke gunung. Mengapa dia membawanya kali ini? Sebelum dia sempat bertanya, Little Yuan, dan Cons sudah menghilang ke balik gunung. Yu Sangrong tidak memikirkan hal itu. Dia mendorong dirinya menjauh dari tanah dan terbang menuju puncak gunung seringan burung layang-layang. Pada saat itu, Pan Zong dan Zhou Jifeng melihat hal ini. Keduanya saling bertukar pandang. Anak baru. Ayo kita berkompetisi dalam menunjuk tanpa melihat. Jatuh ke dalam jurang, bertambah cerdaslah. Kali ini, jangan melakukan hal gegabah. Baiklah, kali ini kita akan mendengarkan kakak Zhou.
Kita akan bersembunyi darinya sejauh mungkin. Mereka berdua berbalik dan pergi. Malam pun tiba. Lu Zhou merasakan ki primordial di lautan ki dan tiannya semakin melimpah. Mungkin, karena dia selalu menggunakan avatarnya untuk meningkatkan basis kultivasi dan ranahnya, ki primal yang telah dia kumpulkan tidak berkurang. Sebaliknya, ki itu terus bertambah. Penumpukan pasir tersebut membentuk sebuah menara. Bisakah saya menembus batasan? Lu Zhou membuat perkiraan kasar. Dengan pengalaman dan teknik yang cukup, tampaknya dia bisa mencoba menumbuhkan daun dengan ki primal ini. Sejak ia bereinkarnasi ke sini, Lu Zhou kesulitan berkultivasi karena kondisi tubuhnya. Selama ini ia hanya mengandalkan kartu itemnya. Sekarang setelah tubuhnya pulih dengan baik, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, barang-barang eksternal tetaplah barang-barang eksternal. Seorang kultivator daun 9 palsu mungkin bisa menipu orang lain untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Dengan datangnya era pemisahan teratai, manusia akan berkultivasi dalam skala besar. Dengan tambahan suku-suku lain, jumlah manusia menjadi miliaran. Pada akhirnya, akan ada para jenius yang akan mengejar ketertinggalan dan mencapai tahap 9 daun. Jika dia tidak memiliki kekuatan sejati, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi masa depan yang gemilang? Lu Zhou membalikkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, sebuah avatar mini muncul di tengah telapak tangannya. Itu adalah avatar keilahian baru berdaun 1. Itu adalah avatar teratai emas berdaun 1. Lu Zhou sudah terbiasa berpura-pura lemah. Ketika melihat daun ini, dia merasa lemah. Namun, ini bukanlah saatnya untuk meratapi kelemahannya. Lu Zhou memusatkan perhatiannya pada teratai emas di bawahnya. Dia mengedarkan ki primordial di lautan ki dan tiannya. Avatarnya berubah. Lingkaran cahaya keemasan muncul di tubuhnya dan turun, mendarat di atas teratai emas. Menumbuhkan sehelai daun itu seperti merawat pohon. Ketika nutrisi dan kondisi sudah mencukupi, saatnya pohon itu bertunas dan menumbuhkan daun. Semakin banyak daunnya, semakin makmur pohon itu. Terkadang, Lu Zhou bertanya-tanya tentang tahap 9 daun dan 10 daun dalam buku-buku itu. Bahkan ada catatan tentang alam selanjutnya dari alam dewa yang baru lahir, yaitu tahap surga misterius. Jika demikian, mengapa ada begitu banyak kultivator yang terjebak di tahap 8 daun dan tidak dapat mencapai tahap 9 daun? Rahasia apa yang tersembunyi di dunia panggung 9 daun? Banyak orang bijak pasti telah menelitinya sebelumnya, tetapi mereka semua terkubur dalam arus sejarah. Kaisar Liu Gu yang sedang bermeditasi dalam pengasingan di Istana Hijau Abadi juga bekerja keras untuk menumbuhkan daun. Dengan ibu kota ilahi dan pengawal kekaisaran yang berada di bawah kendalinya, Liu Gu memiliki kondisi dan lingkungan yang memungkinkannya untuk memutus ikatan lotusnya dan mulai berkultivasi sesegera mungkin. Pelayan itu berlari masuk ke Istana Hijau Abadi dengan sebuah piring di tangannya. Dia berhasil menembus lapisan pertahanan dan memasuki ruang kerja. Yang mulia, Akademi Ketuhanan Agung telah menyempurnakan pil penumbuh daun baru. Pelayan itu berlutut dengan hormat di lantai. Liu Gu, yang sedang duduk bersila, membuka matanya dan melihat pil yang menumbuhkan daun di atas piring. 1. Proses penyempurnaan pil tunas daun sangat memakan waktu, membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya. Presiden Zhou mengatakan dia telah melakukan yang terbaik. Suara pelayan itu bergetar. Terjadi keheningan sesaat. Liu Gu mengangkat tangannya. Energi di tangannya menyedot pil penumbuh daun itu ke dalam tangannya. Sampaikan perintahku, kumpulkan seluruh akademi biduk dan sempurnakan pil penumbuh daun dengan segenap kekuatan mereka. Keluarga kekaisaran akan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan segala cara. Kerahkan semua pasukan kecuali pengawal kekaisaran untuk bekerja sama. Di sini. Petugas internal itu dengan hormat meninggalkan ruang kerja. Ruangan itu kembali hening. Liu Gu mengangkat tangannya, dan saat energi vitalnya melonjak, sebuah klon magis muncul. Avatar emas itu menerangi seluruh ruangan. Tidak ada teratai emas di bawah avatar yang melayang itu. Sebaliknya, ada 4 daun emas berkilauan yang berputar mengelilingi avatar tersebut. Liu Gu mengangguk puas. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil penumbuh daun yang baru itu ke dalam mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya. Ledakan. Avatar itu menghilang. Obat tersebut seharusnya segera menunjukkan efeknya. Tepat ketika dia hendak memasuki fase kultivasi, Liu Gu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Manusia!" Salah seorang pelayan dalam terkejut dan berlari masuk dari luar. Ia tersandung dan jatuh tersungkur ke ruang belajar. Ia mengangkat kepalanya dan melihat mata Liu Gu menyala-nyala karena marah. "Ya Yang Mulia, pil penumbuh daun itu tidak cukup efektif. Apa alasannya?" tegur Liu Gu. "Yang Mulia, pil penumbuh daun ini diracik sendiri oleh Presiden Zhou. Beliau memasukkannya ke dalam kotak dan mengirimkannya ke istana.
Ini adalah yang terbaik di antara semua pil penumbuh daun, kata pelayan dalam itu dengan gugup. Liu Gu mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dia merasa bingung. Apakah itu karena peningkatan level kultivasinya? Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk meningkatkannya. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Hanya saja, efek pil ini agak kurang memuaskan. Liu Gu berpikir sejenak sebelum berkata, Anda boleh pergi. Dipahami. Petugas di dalam ruangan itu juga merasa bingung. Namun, ia tidak berani menyelidiki lebih lanjut. Ia segera mundur dengan hormat. Di luar Akademi Biduk Besar, seorang murid akademi membawa pispot dan berjalan keluar dari akademi. Beri jalan, beri jalan. Murid akademi itu terus berjalan. Beberapa murid menutup hidung mereka dan menyerah. Itu Bao, apa yang salah denganmu? Tidak bisakah kamu melakukan ini ketika tidak ada orang di sekitar? Murid akademi itu mendongak sambil tertawa kecil dan berkata, aku minta maaf. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Murid berwajah masam itu berjalan mendekat. Saya baru, kalau tidak, saya tidak akan melakukan ini. Apakah begitu? Mari kita lihat paizamu. Jika ini di masa lalu, dia tidak akan peduli dengan karakter rendahan seperti itu. Namun, ini adalah waktu yang unik untuk Akademi Biduk. Tindakan tegas telah dilakukan. Mereka tidak bisa membiarkan kesalahan ceroboh. Setiap orang yang masuk dan keluar dari akademi harus diperiksa. Tentu, murid akademi dengan pispot menghasilkan paiza dan memberikannya padanya. Pak Ri, mengapa paiza ini terlihat sangat baru? Tentu saja, ini baru. Lagi pula, aku baru saja mengukirnya tadi. Astaga. Cahaya dingin berkilauan di udara saat kait pemisah membentuk busur di lehernya. Ming Xiyin menutup mulutnya. Dengan pispot di satu tangan dan mayat di tangan lainnya, dia bergegas ke gang dan menghilang. Beberapa saat kemudian, di hutan yang berjarak 10 mil dari Akademi Biduk, dia mendekatkan pil ke hidungnya dan menghirupnya. Baunya busuk sekali. Oh, bukan, ini bau kloset. Apakah ini pil penumbuh daun? Bisakah saya mengonsumsinya bersama teratai emas? Akademi Biduk terlalu pelit. Kami sudah mencari kemana-mana, dan hanya ada satu ini. Dia tidak meminum pil penumbuh daun itu. Sebaliknya, dia menyimpan pil itu dan meninggalkan hutan. Beberapa saat kemudian, 10 ruang pemurnian pil di Akademi Biduk Besar berada dalam kekacauan. Ratusan murid akademi melayang di udara saat mereka menggeledah akademi. Beberapa waktu kemudian, para murid akademi berkumpul di luar ruang utama pemurnian pil. Presiden, kami tidak dapat menemukannya. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi kami tidak bisa menemukannya. Ramuan terakhir seharusnya dicuri oleh orang ini. Begitu dia selesai berbicara, alis Zhou Yuchai berkerut rapat. Kelopak matanya berkedut karena marah. Dia berkata dengan suara berat, bajingan tak tahu malu, beraninya kau. Presiden, tolong tenangkan diri, seru yang lain. Zhou Yuchai menahan amarahnya dan berkata, segel berita ini. Tutup akses berita, mari kita berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Hah? Ya, para murid akademi membungkuk. Ya, para murid akademi itu membungkuk. Di dalam paviliun timur paviliun langit jahat, Lu Zhou memandang cincin-cincin bercahaya yang terus berjatuhan. Dia bisa merasakan bahwa avatarnya semakin kuat. Akhirnya, jagoan. Berkat dorongan terus-menerus, sehelai daun baru tumbuh dari sudut teratai emas sang avatar. Daun baru itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Sudah selesai. Cahaya memudar. 2 daun pada teratai emas mulai berputar perlahan. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Lu Zhou menumbuhkan daun dengan kultivasinya sendiri. Ini bahkan lebih mengasyikkan daripada saat dia membeli avatar itu. Ia membutuhkan waktu hampir setengah hari. Lu Zhou secara resmi telah memasuki alam dewa baru berdaun 2. Saat itu, Lu Zhou membuka dashboard sistem dan melihat harga kartu barang. Sesuai dugaan, harganya dinaikkan sebesar 1000 poin. Harga saat ini sudah tidak lagi sesuai untuk menimbun kartu item. Lu Zhou kini memiliki kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Selama dia terus memahaminya, menggantikan kartu serangan mematikan bukanlah masalah baginya. Kecuali jika dia harus membayar harga yang mahal untuk menggunakan kartu serangan mematikan demi menyelamatkan nyawanya. Dia menatap kembali teratai emas yang mulai tumbuh daun itu. 50.000. Haruskah saya membelinya? Meningkatkan kemampuan kultivasi diri sendiri lebih penting daripada apapun. Masalahnya adalah, jika dia benar-benar menggunakan poin prestasi tersebut, pertumbuhan daun akan jauh lebih lambat di masa mendatang. Karena ia bisa mengandalkan budidaya untuk menumbuhkan daun di tahap awal, ia tidak bisa melewatkan kesempatan sebaik itu. Tahanlah. Lu Zhou tidak membeli daun teratai emas.
Dia berdiri, berjalan keluar dari balik tirai, dan memandang gambar kuno di atas kulit domba yang ada di meja. Lu Zhou memperhatikan pola sebuah pulau di laut di sebelah timur laut gambar di perkamen tersebut. Jantungnya berdebar kencang. Ini berarti peta tersebut telah memberinya petunjuk baru. Pulau Penglai, mungkinkah di sanalah wanita Luo itu berada? Lu Zhou teringat bahwa pemimpin sekte Penglai, Huang Xiji, pernah menyebutkan seorang wanita dengan nama keluarga Luo. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Secara kebetulan, Huang Xiji telah menjadi ahli daun 8300 tahun yang lalu. Mungkinkah keduanya mendapat bantuan dari wanita bermarga Luo? Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin hal itu terjadi. Lu Zhou membuka dashboard sistem. Sebuah misi baru muncul di daftar misi tulisan surgawi, mencari gulungan bumi terbuka. Buku bumi terbuka? Sampai saat ini, Lu Zhou telah menguasai 4 kekuatan tulisan surgawi, kekuatan tipe suara, kekuatan ucapan, kekuatan serangan area efek, kekuatan penghancuran total, kekuatan peniruan, kekuatan kehendak seseorang, dan kekuatan penyembuhan, kekuatan kecerdasan tak berwujud. Lu Zhou mengharapkan kekuatan kelima. Dia tidak menyangka gulungan pembuka bumi akan muncul. Saat dia sedang berpikir, sebuah suara terdengar dari luar paviliun. Murid menyapa guru. Lu Zhou berhenti berpikir dan berjalan keluar dari paviliun timur dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika melihat Ming Xiyin berlutut dengan satu lutut, dia berkata, "Kau masih ingat untuk kembali?" Seperti anak liar. Ming Xiyin melihat ke kiri dan ke kanan. Ia tidak menemukan celaan dalam nada bicara gurunya, jadi ia berkata, "Aku pernah bersekolah di Akademi Biduk." Akademi Biduk? Lu Zhou bingung. Ming Xiyin menyerahkan pil penumbuh daun dengan kedua tangannya. "Aku menemukan ini, pil penumbuh daun, kualitas tertinggi. Ini khusus untukmu, guru." Lu Zhou menerima pil penumbuh daun dan menghirup aromanya. Bau obat itu sangat menyengat. Dia berkata, "Simpan saja untuk dirimu sendiri." Dia melemparkan pil penumbuh daun itu kepada Ming Xiyin. "Guru, saya sudah mencari di seluruh Akademi Biduk, bahkan di dalam kloset toilet." Tidak. Bukan itu maksudku." Ming Xiyin menyimpan pil penumbuh daun itu. "Benda ini dapat digunakan setelah memotong bunga lotus." "Muridmu mengerti." Lu Zhou juga memperhatikan bahwa kesetiaan Ming Xiyin selalu berada di atas 80 poin. Mungkin itu karena dia tidak menegur Akademi Biduk besar. Tidak perlu melakukan itu. Pada saat itu, Yu Sangrong masuk dan berkata, "Salam, guru." "Apa itu?" "Provinsi Jing sedang kacau. Saya ingin melihat-lihat," kata Yu Sangrong. Lu Zhou sedikit mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Yu Sangrong dan Yu Zhenghai selalu berselisih satu sama lain. Dia telah memberi Yu Zhenghai waktu setengah tahun untuk menyerang Provinsi Jing. Yu Sangrong hanyalah kultivator daun 3. Mengapa dia pergi ke sana? Lu Zhou dengan tenang berkata, "Yu Sangrong, muridmu ada di sini. Aku tidak akan mengizinkan konflik apapun antara kau dan Yu Zhenghai selama setengah tahun. Bisakah kau melakukannya?" tanya Lu Zhou.